Yuk, jadi gimana ini kita? Yang pertama ini ada poin menarik nih. Soekarno pernah diminta untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka oleh Paduka Tuan Ketua. Paduka Tuan Ketua itu siapa? Mungkin sesosok pemimpin yang sangat dihormati di kalangan Jepang. Oh, di kalangan Jepang. Oh, bukan di Indonesia ya, berarti bukan orang Indonesia gitu. Atau apa ya, orang Jepang orang Indonesia turunan Jepang gitu. Why? Siapa? Bos. Kayaknya itu tuh pemimpin Jepang pada masa itu kekaisaran. Oh iya ya. Kan kalau di naskah ini kan udah dijelaskan ya kayak merdeka, Indonesia merdeka itu seperti apa. Tapi gimana nih konsepnya menurut teman-teman nih merdeka? Menurut pendapat pribadi coba dari Mbak Dela. Apa gimana apa? Ini konsep merdeka dalam konteks negara berarti Iya, Indonesia. Pertama. Kalau menurut aku ya kalau dilihat ya merdeka kita ya udah bebas, kita udah ada pemerintahan sendiri kan yang mengatur juga orang-orang di negeri kita sendiri, nggak kayak dulu kan apa-apa juga ada penjajah gitu lah. Jadi Kalau Mbak Vindi apa nih konsep merdeka Indonesia? Menurut aku sih kalau merdeka itu ya sama kayak Bella tadi, bebas tanpa penjajah, tanpa ada yang nyuruh, tanpa kita harus ngelakuin hal-hal yang kita nggak suka, terus tanpa kita harus ngeromusa lagi. Terus kita juga udah punya pilihan kita sendiri, kita udah punya negara kita sendiri tanpa ada cap Belanda atau Sama. Ada sanggahan tambahan? apa ya? Ini sama bebas ya ikut. Kalau kamu? ya bebas, maksudnya kita punya hak asasi diri lah kan. Kalau di bawah kekangan dari negara ini kayak kita tuh hak asasi Ada di bawah. Iya, Di bawah masa penjajahan bukan dibilang penjajahan ini masih di bawah pemerintahannya Jepang Ya negara lain. Jadi harapannya adalah merdeka yang kekal dan abadi. Pada dasarnya perjuangan merdeka itu juga cukup susah ya. Sejatinya kan kita di awalnya kan juga dijajah Belanda ya, dijajah negara lain, dan kemudian walaupun Jepang yang hanya 2 tahun itu benar-benar sangat sengsara kan. Ya. Terus di sini tuh Soekarno juga memperkenalkan konsep filosofis ground slack. Apa sih menurut kalian itu? bentar aku nanya dulu, itu filosofi Groundslip itu apa? Konsep sebagai dasar Indonesia merdeka. Iya ini kayak fondasi filsafat, pikiran, jiwa dan hasrat yang dalam diri. Itu bahasa Belanda kah? Filosofis Groundslip. Bahasa Latin. Kenapa? Ya, intinya bukan bahasa Indonesia sebenarnya. Filosofis Pikiran, jiwa dan hasrat yang sedalam-dalamnya untuk mendirikan Sebuah negara ini kayak sama kayak tujuan nggak sih? sama ya dengan merdeka. Intinya Soekarno tuh menyampaikan pidato yang begitu berkesan, yang ingin menyatakan kalau Indonesia itu berhak merdeka ya dari sisi manapun. Padahal itu ya penjajahan itu kan benar-benar tidak boleh menindas negara lain, bukan haknya. Terus di sini tuh coba Maaf ya menyangga. Kan di sini Soekarno diminta untuk mengumumkan dasar Indonesia merdeka oleh Paduka Tuan Ketua. Paduka Tuan Ketua itu kan ini tadi termasuk kekaisaran Jepang kan. iya. Jepang itu kan menjajah kita. Kenapa beliau ini Paduka Tuan Ketua ini nyuruh Bapak Soekarno ini mengemukakan dasar Indonesia merdeka kan mereka musuh kita, why? Oke. kan waktu itu Jepang itu yang minta dukungan nggak sih? Iya, perang dunia kedua kan Jepang Minta hampir kalah dukungan. gitu. Oh iya. Jadi agar dapat suara dari rakyat Indonesia mau ngirimkan Iya. bantuan kayak gitu, suara Jepang kan dukungan. juga menjanjikan Indonesia. Kemerdekaan itu sebenarnya mereka kan juga kayak mungkin omong kosong ya sih. Berarti ini bisa jadi kayak cuci otak gitu. Ya gitu Iya. kan. Tuh. Tapi di sini juga ada disebutin Bapak Soekarno ini mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua. Ya kan Berarti bukan di sini. dikemas seperti itu. iya
Ya gimana coba kayak mereka kamu mau aku mereka cuci otak. gimana caranya pokoknya mereka mau Indonesia itu bikin mereka gitu ya mereka harus Menjanjikan yang manis-manis. iya. Kondisi mereka walaupun sedang terdesak. Oke. Apa tadi? Oke, di sini Soekarno menjelaskan arti dari kata merdeka. Berusaha tahun 1933 mencapai Indonesia merdeka. Ada namanya political independence. Jembatan emas. Katanya itu merdeka adalah suatu jembatan emas. Gimana caranya ya? Maaf, Pak Soekarno itu kan bersama para cendekiawan yang hanya kalau dibandingkan dengan rakyat Indonesia tidak seberapa kan jumlahnya, tapi kenapa mereka itu sangat yakin kalau Indonesia itu bisa merdeka? Dari mana dasarnya? Karena ini enggak sih, mereka udah punya bekal gitu loh, kayak mereka sebelumnya kan juga sebelum menyatakan merdeka kan mereka udah bikin apa namanya Pancasila kayak gitu kan, terus sidang-sidang itu kan sebenarnya mereka udah punya bekal gitu. Dari mereka punya bekal itu kayaknya itu yang buat mereka yakin bahwa setelah menyatakan kemerdekaan ya udah kita berarti berhasil merdeka. Sama ini ya kalau latar belakangnya sama-sama dijajah terus apa ya sama-sama penjajahnya ya kenapa kita kayak nggak kita aja buat ini mikir gitu. Oke, di sini ada lagi tuh katanya Soekarno tuh membahas lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Cuman ada yang punya pendapat nih tentang lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila gimana sih Kak? Maksudnya itu gimana pendapatnya tentang Soekarno tentang membahas lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Awalnya tuh banyak problemnya kan ada 3 tahap yang apa Muhammad Jamil, Amin sama Soekarno. Supomo sama yang terakhir Pak Soekarno. Soekarno. Nah, yang alasannya jadinya kan itu yang kedua yang Indonesia terus kemudian yang dunia. Nah, yang pertama yang jadi polemik kan yang apa yang pertama itu yang ketuhanan. Oh, yang Kasih bentar. Open line. Anak saya ngerekam suaranya ini. nah makanya